Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu, 23 April 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Semua Doa Dijawab Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18. Bila orang berseru-seru dan Tuhan mendengar dan membebaskan mereka dari semua masalah mereka. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa Engkau adalah pribadi yang akan menjawab semua doa-doa kami, dan Tuhan tidak pernah lalai di dalam mendengarkan doa-doa kami. Namun kami ingin belajar tentang konsep doa secara benar menurut firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Tatkala kita mendapatkan sebuah tema renungan dengan judul Semua Doa Dijawab Tuhan, pasti kita akan sangat bahagia. Namun sebuah pertanyaan dalam pergumulan kita di dalam doa, kenapa Tuhan tidak menjawab doa-doa saya? Yang menjadi masalah, siapa yang salah pada bagian ini? Kalau kita meyakini bahwa semua doa itu dijawab Tuhan, tapi mengapa ada banyak hal yang kita mintakan kepada Tuhan yang kita sudah tunggu 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, bahkan bertahun-tahun, Tuhan itu tidak menjawab doa saya. Yang salah di mana? Yang salah di mana? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam menjawab sebuah doa, Allah memberikan jawaban 3 macam. Yang pertama adalah ya, aku mengabulkan. Yang kedua, Tuhan pun menjawab, tidak, aku tidak mengabulkan. Yang ketiga, Tuhan menjawab, bukan sekarang, tunggulah saatnya. Maka kata tunggu pun itu adalah jawaban Tuhan. Seringkali yang membuat masalah doa-doa daripada anak-anak Tuhan, kita hanya ingin kepada satu jawaban saja dari Tuhan, yaitu Tuhan menjawab ya. Tetapi kalau Tuhan berkata tidak dan Tuhan berkata tunggu nanti sampai kepada waktunya, kita tidak mau. Kita abaikan. Karena buat kita, buat sahabat seperjalanan, doa yang baik itu dan Tuhan yang baik itu, kalau kita berdoa dan Tuhan mengabulkan kita. Doa untuk pemulihan ekonomi, doa untuk sakit yang dialami, doa untuk banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau Tuhan itu memberikan jawaban doa seperti yang kita inginkan, apakah itu yang terbaik? Atau sesungguhnya cara Tuhan menjawab adalah yang terbaik? Ada yang Tuhan katakan, ya, aku memenuhi mengabulkan doamu. Dan kemudian yang kedua, tidak, aku tidak mengabulkan doamu. Dan yang ketiga jawaban doa Tuhan, tunggu, bukan sekarang nantinya. Kita berandai-andai saja. Kalau seandainya setiap doa kita, setiap doa saat itu juga Tuhan kabulkan, saat itu juga Tuhan penuhi apa yang kita mintakan. Yang menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dunia ini akan menjadi kacau balau atau menjadi baik? Bagaimana kurang lebih? Maka akan menjadi kacau balau. Berikanlah sebuah contoh, misalkan kita seringkali meminta hujan, meminta panas terik. Kalau meminta hujan karena kita membutuhkan air, membutuhkan kesejukan. Kalau kita meminta panas terik karena kita menjemur pakaian supaya kering. Karena fungsi air hujan berguna, fungsi matahari juga berguna. Nah, kalau seandainya dalam satu kampung ada orang yang minta hujan, ada orang yang minta panas terik. Ada yang butuh air, ada yang butuh panas matahari. Nah, setiap rumah berdoa dan doanya beda-beda. Bayangkan sahabat seperjalanan, rumah ini hujan, yang sebelahnya panas, yang sebelahnya hujan, yang sebelahnya panas. Tuhan itu tidak seperti demikian. Kalau ekstrim yang lain adalah mungkin berikan sebuah contoh. Saya sekarang tinggal di Jakarta. Lalu anak-anak Tuhan yang bepergian dalam perjalanan itu, doanya adalah sama.
Ya Tuhan, kalau aku lewat perempatan, biarlah lampunya selalu hijau. Selalu hijau. Siapa yang berdoa? Anak-anak Tuhan di Jakarta itu banyak. Nah, setiap anak Tuhan minta lampu stopannya itu tidak ada merah, semuanya hijau. Dan kalau seandainya Tuhan kabulkan doa itu, apa yang terjadi? Maka semua lampu stopan akan hijau, tidak ada merah. Yang terjadi, apakah kemudian lalu lintas itu menjadi macet atau kemudian menjadi lancar? Pasti akan menjadi macet. Tatkala semua lampu stopan itu menjadi hijau, sama dengan tidak ada lampu stopan. Orang boleh maju, orang boleh berhenti, orang boleh berbuat apapun dengan sesuka hatinya. Dengan demikian bahwa jawaban doa itu Tuhan itu adalah doa yang Tuhan atur. Mana yang baik buatmu, mana yang tidak baik buatmu. Di dalam rancangan dan rencana Tuhan, Tuhan akan memberikan jawaban doa yang terbaik buatmu. Kalau yang terbaik adalah ya, maka Tuhan akan berikan. Kalau yang terbaik buatmu tidak, maka Tuhan tidak akan berikan. Kalau yang terbaik buatmu tunggu, maka itu pun adalah yang terbaik untukmu. Sahabat seperjalanan, kalau Tuhan menjawab tidak, berarti itu tidak baik untukmu. Kalau Tuhan jawab tunggu nanti, maka Tuhan sedang melatih kesabaranmu. Ada banyak hal. Kita itu diberikan oleh Tuhan proses kehidupan yang harus kita lewati. Bayangkan kalau anak-anak kita sedang bersekolah, cucu kita sedang bersekolah. Dia tidak mau belajar. Dia tidak mau belajar, dia tidak mau baca buku. Pokoknya dia berdoa saja. Kalau nanti ulangan, Tuhan berikanlah kemampuan saya untuk menjawab soal. Dan betul saja, dia tidak belajar, dia menjawab soal, nilainya semuanya 100. Kurang lebih. Kalau menurut sahabat seperjalanan yang punya anak, yang punya cucu, Tuhan mana yang baik? Tuhan yang membiarkan setiap anak berproses untuk menjadi baik, berjuang, berusaha, bekerja, melakukan apa yang terbaik, atau Tuhan yang minta apa saja diberikan, sama seperti kita orang tua. Anak-anak yang kita asuh, anak-anak yang kita bimbing, tidak akan minta segala yang dia inginkan kita penuhi. Kalau baik kita berikan, kalau tidak baik kita katakan tidak, sekalipun merengek, sekalipun berguling-guling, kita tidak pernah akan memberikan. Tapi kalau ada pemberian yang tidak tepat waktunya, bukan saatnya sekarang, nanti 1 bulan lagi, nanti 1 tahun lagi, maka kita orang tua yang baik akan melakukan pola tiga pola itu. Ya, tidak, tunggu nanti, berproses, karena proses itu untuk menimbulkan kemajuan, supaya engkau berjuang, supaya engkau berusaha, supaya engkau melakukan bagianmu sebelum engkau mendapatkan bagian Tuhan menjawab doa-doamu. Kalau dalam keadaan yang sangat sulit kita sudah melakukan bagian kita, Allah menjanjikan pertolongan Tuhan itu akan hadir dalam kehidupan kita. Tangan Tuhan akan menopangmu. Engkau tidak akan melewati lembah kekelaman, engkau tidak akan melewati masa-masa sulit yang sampai engkau tidak sanggup untuk melewatinya. Karena firman Tuhan berkata apa? Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Tatkala engkau dicobai, Allah itu setia dan adil dan akan memberikan jalan keluar kepadamu. Sahabat seperjalanan, semua doa dijawab Tuhan. Jawaban Tuhan ada 3 macam. Ya, tidak, tunggu, nanti, berproses, kerjakan bagianmu, nanti aku kerjakan bagianmu. Mari kita punya konsep doa secara benar. Jangan setiap doa kita hanya memaksa Tuhan untuk menjawab ya. Semua jawaban Tuhan 3 macam tadi, itu adalah yang terbaik untuk setiap sahabat seperjalanan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih kami memiliki Allah yang maha bijaksana. Setiap sikap, setiap tindakan, setiap jawaban doa yang Tuhan berikan, ya, tidak, atau nanti, itu adalah terbaik dalam rancangan Tuhan untuk kami semua. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, apapun sakit yang dialaminya. Tuhan jamah dan sembuhkan, inilah permohonan kami. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah dan berdoa sekian lama terus-menerus, seakan-akan Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya Tuhan sudah menjawab. Berikan kepada kami kemampuan untuk mengenal jawaban Tuhan mana yang Tuhan berikan kepada kami. Hamba-Mu berdoa buat setiap sahabat seperjalanan yang memohon berharap sesuatu.
Kami serahkan kepada Tuhan, kalau itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan kabulkanlah. Kalau tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan berikanlah pencerahan kepada aku, sehingga hidupku boleh berjalan dalam terang kebenaran firman Tuhan dan bukan dengan cara-cara pribadi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua, amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.